Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Narista Diana, guru mata pelajaran Bahasa Inggris di SMP PGRI Cicalengka, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. SMP PGRI Cicalengka pada tahun pembelajaran 2022-2023 telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka dengan memilih mandiri berubah. Dengan itu, SMP PGRI Cicalengka telah menerapkan prinsip-prinsip dalam kurikulum Merdeka. Salah satunya yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Peserta didik SMP PGRI, terutama kelas 7, merupakan murid yang heterogen. Setiap murid di SMP PGRI Cicalengka berbeda, baik itu minat, bakat, dan juga latar belakangnya. Perbedaan itulah yang membuat murid memiliki kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda-beda. Kebutuhan yang tidak terpenuhi membuat murid memiliki motivasi belajar yang rendah. Terlihat dari tingkat antusias murid di kelas yang kurang aktif, pengumpulan tugas yang sedikit. Materi pembelajaran seringkali tersampaikan, namun belum dipahami secara menyeluruh, terutama ketika mindset murid pada suatu pelajaran yang dianggap sulit, seperti mata pelajaran bahasa Inggris. Pembelajaran berdiferensiasi perlu dilakukan agar semua kebutuhan murid dapat terakomodir, sehingga pembelajaran bisa berjalan lebih menyenangkan, agar motivasi belajar murid dapat meningkat. Beberapa faktor yang menjadi penyebab motivasi murid dalam pembelajaran bahasa Inggris menurun. Yang pertama, mindset murid tentang pelajaran bahasa Inggris yang dianggap sulit. Yang kedua, proses belajar yang kurang menarik dan kurang menyenangkan. Yang ketiga, gaya belajar yang berbeda yang dimiliki oleh siswa. Yang keempat, pemberian tugas yang seragam untuk siswa yang beragam. Hasil yang dirasakan dan didapatkan dari implementasi pembelajaran berdiferensiasi diantaranya: 1. Saya sebagai guru mendapatkan gambaran tentang kebutuhan murid dari asesmen diagnostik sehingga dapat memilih strategi yang tepat. Asesmen yang diagnostik yang saya berikan adalah untuk mengetahui gaya belajar siswa. Yang kedua, murid lebih antusias di dalam proses pembelajaran karena mereka mendapatkan sumber belajar yang beragam, seperti penayangan PPT, video dari media sosial, dan juga buku teks yang sudah tersedia. Yang ketiga, materi lebih mudah dipahami karena dengan media belajar yang berbeda, murid bisa leluasa mengeksplor apa yang ingin mereka ketahui tentang materi yang sedang dipelajari. Yang keempat, kreativitas murid meningkat. Terlihat dari keberagaman tugas yang dikumpulkan. Ada yang berupa poster, rekaman suara, bahkan ada yang mengumpulkan dalam bentuk video. Yang kelima, dari implementasi pembelajaran diferensiasi ini, potensi murid akan muncul karena guru memberikan kebebasan kepada murid untuk berkreativitas. Yang keenam, tingkat pengumpulan tugas pun meningkat. Ini menunjukkan bahwa para murid sudah memahami tentang materi tersebut sehingga bersemangat untuk mengerjakan tugas. Tugas yang beragam membuat murid lebih antusias dan lebih bersemangat untuk mengerjakannya. Dan yang terakhir, saya membagikan praktik baik ini kepada rekan sejawat. Dari hasil implementasi pembelajaran diferensiasi di atas, ini menunjukkan bahwa implementasi pembelajaran berdiferensiasi mampu meningkatkan motivasi belajar murid di kelas.
bahasa Inggris itu sangat senang karena saya bisa melihat video dan melihat teman-teman saya berkreasi. Saya juga bisa belajar hal-hal lain di sini seperti kerjasama dan yang lain-lainnya. Belajar dengan menulis tidak pernah membosankan karena cara mengajarnya yang sangat seru dan selalu menyempatkan untuk bermain game sebelum waktunya belajar. Dari hasil belajar siswa masih ada yang perlu ditingkatkan yaitu vocabulary, pronunciation, dan juga grammar. Ini harus terus dilatih supaya murid dapat cakap berbahasa Inggris. Itulah video cerita praktik baik yang sudah kami implementasikan di SMP PGRI Cicalengka. Semoga video tadi bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi. Salam dan bahagia, selamat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.